Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi dari Malaysia menuju Surabaya. Untuk mengelabui petugas, narkoba dikemas ke dalam shock breaker sepeda motor. Pengiriman narkoba dari Malaysia menuju Surabaya ini berhasil diungkap Ditres Narkoba Polda Jawa Timur dan petugas bea cukai yang mencurigai peredam kejut atau shock breaker sebuah sepeda motor dari Malaysia. Saat shock breaker diperiksa dan dibongkar, petugas menemukan sabu seberat 1 kg yang dipesan salah satu tersangka. Sementara dari tersangka, kedua petugas mendapati sabu seberat 2,5 kg dan ekstasi sebanyak 5.814 butir yang dikemas dalam paket dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Dari pengembangan penyelundupan ini, petugas Ditres Narkoba Polda Jawa Timur kembali menangkap 2 orang anggota sindikat narkoba internasional di Surabaya dengan barang bukti sabu hampir 6 kg. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui jika fokus peredaran jaringan narkoba ini adalah di kota Surabaya dan Pulau Madura. Informasi kedua, mahasiswa Trisakti yang turun ke jalan untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti ditangkap di Polda Metro Jaya karena terlibat bentrokan dengan polisi. Puluhan mahasiswa ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Bentrokan yang terjadi antara mahasiswa Trisakti dengan polisi terjadi di depan Balai Kota Jakarta yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Rabu petang. Masih menggunakan alma mater, para mahasiswa digelandang ke Subdit Kamnek Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Bentrokan diduga dipicu saat masa aksi mencoba menerobos masuk pintu yang dijaga kepolisian. Saat ini polisi masih memeriksa para mahasiswa Trisakti. Namun belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian dalam penangkapan ini. Informasi ketiga pemirsa, kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo membantah melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Menurut kuasa hukum, Jokowi tidak ingin menjatuhkan atau menjerumuskan pihak-pihak yang mengkritiknya ke penjara. Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara untuk melaporkan sejumlah orang yang menuding ijazahnya palsu setelah mendiamkan tudingan itu selama 2 tahun. Kuasa hukum Jokowi juga memastikan Presiden ke-7 itu akan kooperatif mengikuti proses hukum yang bergulir di Bareskrim. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah. Bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya. Kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.